Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang membangun pelanggan. Artinya, teman-teman kemarin sudah kita sharing bagaimana cara membangun jaringan. Terus yang ini kita akan membangun pelanggan. Ini di sesi awal, ini adalah sesi pembuka. Nanti eh, acara inti adalah di setelah saya ya. Ini bagaimana cara membangun pelanggan. Oke, saya full screen dulu ya. Ini Oke, di Citren Academy itu ini kita akan terus ulang-ulang ya teman-teman, biar teman-teman selalu ingat kenapa kok setiap slide di Citren Academy memunculkan ini, supaya teman-teman masuk ke dalam otak bawah sadar teman-teman. Yang ada 4B di Citren Academy. Yang pertama adalah bangun sikap. Yang pertama ini sangat penting sekali karena semua orang sukses itu mesti sikapnya baik. Nah, ini kita nanti akan belajar di sesi kedua. Yang kedua adalah bangun jaringan. Kemarin kita sudah sempat membahas bagaimana sih cara membangun jaringan. Terus yang ketiga adalah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana membangun pelanggan. Terus yang keempat adalah membimbing. Sebetulnya Digital Academy ini adalah apa ya, ibaratnya skill dasar yang teman-teman harus miliki di Citran Academy ini, atau bagaimana membangun bisnis Citran ini adalah skill dasarnya. Punya sikap yang baik, terus bisa membangun jaringan, bisa membangun pelanggan, terus bisa membimbing timnya. Ini adalah skill dasar yang teman-teman harus kuasai untuk membangun bisnis Citran ini. Nggak apa-apa teman-teman belajarnya sedikit demi sedikit sambil melakukan. Nanti di YouTube channelnya akan kita upload bagaimana cara melakukan ini semua. Oke, kita akan membuka customer base. Ada 4 langkah bagaimana membangun pelanggan. Yang pertama adalah pakai produk, kedua bercerita, terus ketiga jadikan pelanggan, terus goalnya adalah punyalah 10 pelanggan. Oke, yang pertama kita harus pakai produknya dulu. Tujuannya apa? Tujuan teman-teman biar yakin dulu mengenai produknya, manfaat produknya. Ini harus teman-teman mempunyai keyakinan dulu. Ini sangat pengaruh sekali ketika nanti di step berikutnya. Pakailah semua produk bisnis Anda yang dapat Anda gunakan. Misalkan Toyalef atau sabun atau serum, itu nanti teman-teman coba gunakan terus-menerus. Terus rasakan sendiri pengalaman Anda menggunakan produk. Jadi teman-teman ketika pakai produk, saya yakin bisa merasakan manfaatnya sendiri. Terus menimbulkan kepercayaan dan antusiasme yang penuh pada produk. Jadi memiliki emosional di produk tersebut. Terus kepercayaan akan produk menarik Anda untuk menceritakan kepada orang lain. Nah, ini adalah nanti step berikutnya. Bisnis Anda akan berkembang dengan lebih mudah. Dengan teman-teman memakai produk, teman-teman sebenarnya sudah lebih banyak mengetahui produk knowledge-nya. Ini manfaatnya apa, ini sudah mengetahui dari teman-teman memakai produknya saja gitu. Oke. Step yang kedua adalah bercerita. Setelah teman-teman memakai produknya gitu kan, teman-teman cobalah bercerita. Jika seseorang menemukan sesuatu yang baik, mulutnya tidak dapat ditahan untuk bercerita kepada orang lain. Contoh misalkan teman-teman menemukan misalkan di mana? Di Jakarta misalkan. Di Jakarta, teman-teman menemukan bakso yang sangat enak sekali. Ketika teman-teman gitu bercerita nggak ke saudara atau tetangga di sekitar sana, di situ loh ada bakso yang enak sekali. Mesti cerita. Nah, ketika bercerita, teman-teman kalau saudara atau tetangga beli di sana, kira-kira dapat apa? Kan tidak dapat apa-apa. Tapi kalau di Citren, teman-teman bercerita, insya Allah dapat cuan, kan gitu. Produk bisnis Anda luar biasa. Ini yang harus kita ceritakan. Pengalaman Anda merupakan magnet terbesar bagi setiap orang. Jadi pengalaman itu sangat berharga sekali untuk calon pelanggan kita. Pelanggan kita mungkin tidak paham
sabun citronella mengandung ini dan sebagainya, enggak. Tapi teman-teman cerita aja manfaatnya kan gitu. Terus Anda akan menemukan diri Anda bercerita kepada banyak orang tentang pengalaman Anda menggunakan produk. Tadi sempat dibahas, kalau kalau teman-teman memakai produk, saya yakin ceritanya enak sekali. Punyalah target, berceritalah kepada 3 orang per hari. Ini kita cerita kepada 3 orang per hari. Oke, gimana datangnya calon pelanggan? Calon pelanggan itu datangnya dari mana sih gitu? Teman-teman yang kemarin menyimak materi networking atau sponsoring gitu kan, membangun jaringan, saya yakin masih berhubungan dengan materi ini. Calon pelanggan datang yang pertama dari daftar nama Anda yang diundang, berjanji akan datang, namun sudah 3 kali tidak datang. Itu adalah calon pelanggan teman-teman. Yang kedua adalah orang-orang yang menolak undangan teman-teman. Ketika diundang di home meeting, dia menolak. Nah, itu adalah calon-calon pelanggan teman-teman. Terus yang ketiga adalah orang yang telah dipresentasi menolak untuk bergabung. Ini adalah calon pelanggan teman-teman. Terus di saat prospecting atau berkenalan dimanapun gitu kan, tidak menunjukkan ketertarikan terhadap bisnis, itu juga bisa jadi calon pelanggan teman-teman. Milikilah 10 pelanggan. Ini adalah calon pelanggan itu dari sini teman-teman. Ini masih nyambung di materi bagaimana cara membangun jaringan kemarin. Oke, kalau kita ingin menjadi pelanggan, kita harus menjadi konsultan, teman-teman. Nah, ini adalah penjual versus konsultan. Penjual itu lebih fokus kepada penjualan produk, yang penting laku gitu kan. Tapi kalau konsultan itu fokusnya kepada kebutuhan produk pelanggan. Artinya misalkan gitu kan, misalkan flag gitu, flag yang sudah membandel gitu kan. Kalau teman-teman menjadi konsultan itu tidak hanya sekedar sabun gitu kan, tapi harus pakai serumnya juga. Tapi kalau seorang penjual itu ya udah sabun-sabun aja gitu, yang penting saya untung gitu. Itu adalah penjual gitu. Terus penjual itu lebih cenderung overclaim, misalkan gitu kan, pakai sabun citronella, flag gitu kan, besoknya langsung hilang. Nah, itu adalah overclaim. Nah, kita kalau sebagai konsultan sesuai pemakaian yang diperlukan saja. Jadi mesti ada jangka waktunya. Kalau kita pakai sabun sama serum itu berapa kira-kira? Setiap orang memang tidak tidak sama, tapi ada perkiraan waktu di situ. Terus penjual itu lebih bersifat jangka pendek. Jadi penjual itu bersifat jangka pendek, sedangkan kita sebagai konsultan itu jangkanya panjang. Karena dia akan beli terus-menerus kepada teman-teman. Terus penjual itu tidak mementingkan membangun hubungan. Kalau sudah laku, ya sudah, lepaskan gitu. Tapi kalau sebagai konsultan, teman-teman harus memelihara hubungan baik. Ini. Ini adalah penjual versus konsultan. Bagaimana sih cara merubah pembeli menjadi pelanggan? Yang pertama, jalin hubungan baik dulu. Makanya teman-teman di Bisnis Trend ini kita sarankan untuk membaca buku. Nanti akan dikupas bagaimana pentingnya buku. Karena kita harus memiliki skill bagaimana berhubungan dengan semua manusia. Ada skillnya teman-teman. Nah, makanya kita yang pertama itu adalah harus menjalin hubungan yang baik. Terus punyalah buku-buku catatan khusus tentang pelanggan-pelanggan Anda. Jadi teman-teman menyiapkan gitu. Terus catatlah data-data penting seperti kebutuhan produk dan tanggal lahir. Tujuannya tanggal lahir apa? Pentingnya tanggal lahir adalah ketika pelanggan kita ulang tahun atau anaknya ulang tahun, kita kasih ucapan. Kalau teman-teman berhubungan seperti itu, dikasih ucapan selamat ulang tahun gitu kan, maka pelanggan teman-teman itu insya Allah akan loyal kepada teman-teman. Terus hubungi mereka kembali paling lambat 3 hari setelah membeli produk. Jadi ketika orang sudah beli produk, jangan ditinggal, tapi hubungi gimana rasanya setelah pakai sabun citronella misalkan kan gitu.
gimana setelah pakai Toyalife, dihubungi teman-teman. Terus servis mereka dengan baik, artinya ini kita bangun komunikasi, gimana perkembangannya gitu kan. Terus hubungi mereka setiap ada produk promosi atau produk baru. Jadi ketika ada produk promosi atau produk baru, teman-teman eh, coba promosikan. Misalkan orang tersebut sudah pakai sabun, kepengen nggak dia sehat gitu kan, tanya gitu kan. Nah maka promosikan Toyalife misalkan kan gitu. Jadi itu promosikan produk-produk yang lain. Terus perluas pemakaian produk pelanggan tadi sempat dijelaskan ya awal gitu kan, promosikan produk-produk yang dibutuhkan. Misalnya dia butuhnya pengen cantik, misalkan dia pakai sabunnya dulu misalkan kan gitu. Tidak menutup kemungkinan teman-teman juga mempromosikan Toyalife. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperluas. Saya yakin semua orang itu butuh sehat kan gitu. Coba teman-teman mempromosikan. Perluas penggunaan produk pelanggan Anda. Tadi sempat dijelaskan. Selalu perkenalkan setiap ada produk baru. Terus fokus bukan pada orang sakit saja, namun lebih fokus kepada orang sehat. Saya sarankan kepada teman-teman yang bermain di Toyalife gitu kan, jangan fokus kepada orang sakit saja. Waktu Bapak Inul Afif menyampaikan orang sakit dan orang sehat itu presentasinya itu eh, banyakkan orang sehat tapi kelihatan sakit karena orang sakit itu cuma 10% teman-teman, dan 10% itu direbutkan rumah sakit, alternatif dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau dia kelihatannya sehat tapi eh, sakit sebetulnya gitu kan, itu pasarnya 80% teman-teman. Itu besar sekali. Jadi pelanggan kita sangat besar kalau kita fokusnya di orang sehat, jangan orang sakit saja. Oke, jagalah pelanggan Anda. Karena apa? Karena mereka memerlukan Anda untuk lebih sehat, untuk lebih cantik, lebih glowing kan gitu. Karena apa? Karena mereka memperingan biaya Anda membangun jaringan. Untuk biaya operasional itu kita bisa ngambil dari pelanggan tersebut, keuntungan langsungnya kan gitu. Terus karena mereka perlu memberi karena Anda perlu memberi contoh kepada downline bagaimana cara membangun pelanggan ini. Terus karena apa? Karena mereka penting untuk marketing plan jalan lebih baik. Ini khususnya teman-teman yang bermain di RO. Ini adalah bagaimana cara membangun pelanggan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.